saya udah ngomong pelan, dari ngomong pelan sampai sekasar-kasarnya. Kalau mereka udah kayak abang sendiri gitu, maksudnya udah ngomong halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat seluruh teman-teman media. Terima kasih waktunya sudah hadir hari ini. Saya bersama dengan Kanu dan juga ada Mas Nanda di sini. Juga ada abang-abang Loya. Terima kasih. Bang Chris juga terima kasih. Tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak. Hari ini saya datang kemari bersilaturahmi, khususnya bertemu dengan Kanu secara khusus untuk membicarakan perihal, atau lebih tepatnya ingin tabayun untuk meminta maaf dalam hal-hal yang memang perlu diminta maafkan, luruskan perihal mungkin kewajiban yang saya punya terhadap Kanu. Saya percaya yang namanya sebuah sahabat, keluarga, teman, pasti semuanya pernah mengalami yang namanya selisih paham, pernah yang mengalami yang namanya miskomunikasi. Dalam keluarga saja pasti pernah yang namanya ada perselisihan. Tapi yang mau saya tekankan hari ini adalah Kanu adalah seorang yang memang dekat sekali dengan keluarga saya, abang-abang, Chris, Mas Nanda, sangat dekat. Beliau itu sudah seperti anaknya almarhumah mama saya. Begitu juga saya kepada almarhumah ibunya Kanu, Oma, juga sangat dekat. Jadi dalam hal ini saya rasa itu yang harus dipertahankan. Apalagi almarhumah ini sudah menghadap sang kuasa. Saya tidak ingin mengorbankan mereka juga untuk sebuah perselisihan antara anak dan anak. Saya yakin semua pasti bisa diselesaikan dengan baik. Dan saya rasa kemarin mungkin teman-teman media masih belum bertemu antara saya dan Kanu karena masih mempunyai kesibukan satu dan lain. Tapi intinya adalah saya hari ini ingin meminta maaf sama Kanu secara pribadi dari hati yang paling dalam perihal kewajiban saya, hutang saya, ataupun khilaf saya dalam silaturahmi selama ini, kesalahan saya yang tidak disengaja maupun disengaja. Saya ingin meminta maaf karena saya percaya kedepannya saya dan Kanu adalah sebuah keluarga yang memang tidak bisa dipisahkan. Mudah-mudahan permintaan maaf saya bisa diterima dengan baik, karena saya juga bukan makhluk yang sempurna. Semuanya ingin jadi lebih baik. Dan buat teman-teman media juga mudah-mudahan di sini bisa meluruskan berita-berita di luar sana yang mungkin simpang siur ya. Karena apapun yang disampaikan Kanu, intinya saya ingin meminta maaf. Saya ingin mengklarifikasi bahwa insya Allah kewajiban-kewajiban yang memang saya terima dari Kanu, pinjaman uang, utang, itu insya Allah kalau ada rezeki, insya Allah secepatnya kita membereskan. Intinya hari ini adalah saya ingin minta maaf kepada Kanu, kepada keluarga. Dari hati yang paling dalam itu aja yang ingin saya sampaikan. Minta maaf, insya Allah semoga maaf saya diterima dan ke depan bisa lebih baik lagi. Silaturahmi kita tetap baik, kita tetap menjadi keluarga, jadi teman, bekerja sama bareng-bareng untuk hal-hal yang positif ke depannya. Sebenarnya gini, ini sebenarnya pertemuan yang nggak saya harapkan banget gitu dengan maksud kenapa? Karena kan saya ibaratnya mau ketemu itu udah 2 tahun kan. Saya udah 2 tahun mau ketemu dan saya sakit hati banget ya sebenarnya saya karena mama meninggal itu saya nggak dikasih tahu. Itu saya bikin luka banget itu gitu. Dia itu udah jadi anaknya mamah banget. Jadi memang mungkin dari pihak
kemarin tuh ada miss untuk tidak kasih tahu dia. Kalau saya bukan nggak mau kasih tahu karena keadaan almarhum mama meninggal, saya juga udah nggak konsen pastinya untuk memberitahu siapa-siapa. Tapi prinsipnya bahwa sekali lagi teman-teman media juga saya harapkan bisa bijaksana terhadap kejadian saya sama Kanu, karena buat saya ini sebuah pelajaran juga buat saya dan Kanu ke depan. Yang jelas sekali lagi saya minta maaf abangku dari pihak lawyer. Insya Allah apapun yang menjadi kewajiban dari pihak Resa insya Allah akan segera dilaksanakan. Nanti mungkin sehabis dari sini akan dibicarakan lebih dalam ya teknisnya. Yang jelas saya juga tidak ingin karena basicnya saya sama Kanu ini bukan artis sensasi bang. Jadi kita tidak terbiasa dengan konflik seperti ini. Jadi mudah-mudahan kedepannya mungkin bisa melihat saya dan Kanu bisa lebih untuk bekerja sama lagi, lebih untuk berkarya sama-sama lagi, untuk bisa lebih memberikan berita-berita yang positif lah ke depannya gitu. Jadi sekali lagi saya minta maaf dari keluarga juga semuanya salam. Tidak ada yang ingin bermusuhan lagi ke depannya. Lalu maafnya benar. Oh, sama-sama. Ini udah saudara kita. Aduh. Foto. Ini depan ya. Sebenarnya gini. Sebenarnya saya komitmen dengan statement saya yang kemarin itu. Sebenarnya kenapa saya nguber semua orang menghujat saya kenapa yang miliaran itu yang nggak ditagih, kenapa 17 juta itu. Saya pun mengeluarkan bukti yang 219 juta pun karena saya udah terpojok banget gitu, karena saya udah dihujat netizen, keluarin buktinya gitu. Sebenarnya saya dari dulu, ini juga buat Resa mungkin kalau ada di sana yang masih sampaikan dan segala macam, stop sampai di sini. Saya juga udah, maksudnya biarlah dia berkarya. Saya bukan mau bunuh karyanya, orang saya udah kayak saudara. Saya udah kayak adik kakak sama dia. Mungkin kalau mama mendengar, mungkin mama lebih sayang ke saya daripada ke Resa. Kenapa saya sakit hati banget? Karena kenapa gitu saya nggak dikasih tahu meninggalnya gitu. Nah di situ maksud saya kalau ada apa hadapi gitu. Toh saya juga dulu kan contohnya waktu itu kita sebagai satu keluarga misalnya. Iva ada masalah dengan manajemen, saya juga cover gitu. Lutfi ada masalah, saya juga cover karena kita jadi satu keluarga. Mungkin mereka jadi artis di era manajemen, tapi kalau saya kan tidak. Saya dari awal udah ngomong, saya udah diangkat anak sama mamanya. Saya tidak bergaul dengan Resa Herlambang. Saya lebih bergaulnya lagi dengan mama. Boleh dicek ke semua. Lebih ke keluarga. Gitu, lebih ke keluarga. Tapi hargain saya sebagai salah satu keluarga gitu loh. Jangan malah saya jujur ya, saya merasa gue udah keluarga, keluar uang, malah yang hire malah artis baru misalnya, contohnya seperti itu. Karena biar bagaimanapun saya masuk ke keluarganya itu mau menjadi penyanyi sebelumnya kan gitu. Akhirnya saya masuk ke situ. Jadi saya juga menghimbau kepada orang-orang yang masih punya sangkutan ke Resa, masih punya apapun hal itu yang Mas ngomong ya. Untuk masalah Iva dan Showcase mungkin nanti Mas akan menanggapi gitu, secara langsung karena buat saya mungkin Kanu juga tahu karena nanti ya kita akan hadapi. Saya juga udah bilang sama Resa waktu itu, saya bilang kalau memang di luar sana ada yang tidak benar, dia ngomong tidak benar. Nanti kalau memang benar ya benarkan itu. Jadi saya menghimbau itu tolong ditemuin aja gitu, jangan bikin kayak saya misalkan nggak ditemuin di blog dan saya jadi panas semuanya. Jadi kooperatif aja saya. Maksudnya gini, saya ngerti sih mungkin posisi Resa bingung karena saya waktu itu saya bergabung di keluarganya itu udah 8 tahun, jadi saya tahu sifatnya dia. Sebenarnya saya tahu bukan saya tahan terus gitu. Cuman waktu itu pas mamahnya terakhir ketemu saya bilang, jadi Resa jadi anak yang baik kayak kamu gitu. Jadi saya berpikir dengan cara apa? Saya udah ngomong pelan, dari ngomong pelan sampai sekasar-kasarnya. Kalau mereka udah kayak abang sendiri gitu, maksudnya udah ngomong halus, ngomong kasar gitu, malah di blok. Akhirnya saya nggak ngerti akses kemana. Kalau dulu mungkin saya bisa nyurat ke ibunya gitu. Kalau sekarang saya harus ke siapa gitu. Akhirnya saya bilang mungkin ini jalan salah satunya yang buat biar Resa merubah sifatnya gitu. Ini udah jadi besar gitu. Mungkin buat rem juga buat seorang Resa, mungkin juga ya saya lebih ke mungkin jadi buat rem. Jadi kalau mau berbuat sesuatu mungkin jadi rem. Ini aja gue yang udah deket banget bisa sampai murka gini gitu, apalagi cuma orang yang hanya beli lagu.